kembali lagi di Jelita Julid bersama aku Angel dan aku Lita. Kali ini kita nggak jalan-jalan ya, kita langsung aja di studio. ya karena agak panas. Iya, oke langsung aja gas. Kira-kira minggu ini berita banyak yang nikah ya? Iya, Minggu ini banyak banget yang menikah. ke Pevita. Oke, kita mulai dari Pevita dulu ya. Ini sebenarnya shock banget ya, tiba-tiba dia nikah coy. Iya, tapi ini tuh ya gak apa-apa sih soalnya dia dulu sama itu kan ya, sama Hamish Daud kan ya. Ya Sempet. ya kan pacarannya lama kan sama Hamish Daud kan si Pevita. Lama tuh. Apa Kinan Pierce ya? Kinan Pierce? Nah ini bersyukur deh dia dapat suami yang baik. Setara Gitu, ya. iya. Terus ada Iris Bella. Ada juga nikah lagi. Aduh. Ini gue sangat gak apa-apa sih, soalnya suaminya narkoboy 3 kali. Tapi Iya, dengan iya. kesadaran penuh tuh kayak, lu lihat aja muka Amarzoni sekarang, aduh. Kalau Kayak orang orang udah pinggiran. orang kalau udah kecanduan sekali tuh udah mendingan tinggalin aja. Tapi dia udah pernah rehab tau, dia udah pernah rehab, masuk rehab. Terus kayak, canduan lagi kan? iya maksudnya Jatuh nggak lagi tahu. kan? Kan sebenarnya banyak yang udah rehab, habis itu nggak balik lagi kan. Nah tapi dia ini udah rehab berkali-kali, balik lagi. Berarti tandanya emang udah dari dianya kayak begitu. Iya, terus kayak pengacaranya Amarzoni bilang, kenapa Iris Bella nikah lagi? Kan sebenarnya bisa dilanjut lagi sama Amarzoni, gue jadi Iris Bella juga gak mau. Gak mau lah, mendingan sama yang sekarang. Terbukti lebih baik gitu maksudnya. Iya. Daripada sama pecandu. Ih sumpah, kalau udah pecandu tuh, pecandu narkoba tuh pasti nyambung-nyambung lagi ke yang lain gitu loh, yang entah itu judi, Iya, minum. tapi gak tau deh kenapa dia bisa begitu. Padahal dulu dia jadi artis, perasaan kerja yang bener-bener aja deh. Ya. Soalnya adiknya juga kerja bener aja sih sampai sekarang, maksudnya cuma dia doang. Gak tau deh. Nggak tahu ya, namanya juga orang ya. Ya mungkin dia lagi stres atau apa, tapi 3 kali nih. Nah, itu udah cukup lah, itu bukan apa, itu sengaja anjir, kayak Iya. emang bener-bener nggak bisa lepas dari itu gitu. Terus siapa lagi ya? Satu lagi ya tadi? Harus ditagor. Risti Tagor yang keempat ya. Ya, tapi perasaan gue tau dia dulu hype-hype banget sama Rifki Bauer. Itu lucu sih, maksudnya dulu mereka sering main di sinetron apa gitu Iya, di RCTI, dia suka sering. bareng-bareng. Terus habis itu dia nikah sama Stuart Collin dan anaknya bule. Tapi Si Rifki Bauer juga kayaknya rada-rada blasteran kali ya. Anaknya agak bule sih semuanya. anaknya berapa? Anaknya udah lumayan ada berapa gitu ya. Ada banyak dong. Berarti tiap kalau misalnya tiap nikah. Tiap suami dia ada anaknya kok. Oh, banyak juga anaknya ya. Terus habis itu dia menikah lagi. Oke. Kenapa ya bisa sampai 4 kali ya? Nah itu nggak tahu. Nggak tahu sih, katanya isunya bilang mamanya yang suka ikut campur pernikahannya, tapi ya nggak tahu. Susah. Oke. Maksudnya apa ya? Oh, yang kemarin tuh lagi rame soal catwalk Jakarta Fashion Week. Pasti Zize. Tapi ya Nurul. Tapi Nurul bukan di JFW. Yang JFW itu Mamari, Salviera. Pokoknya cantik-cantik sekali. Nah, kalau si Nurul ini gue nggak tahu di mana ya, dia itu ya yang baju warna merah ya. Bon. Anjir. Terus orang maksudnya jalannya ngangkang-ngangkang lagi. Ngangkang. Lu lihat gak sih cara jalannya? Jalan ngangkang. Iya, terus kata orang ini mah gue mau beli seblak juga lebih cantikan gue katanya dibanding lu, mending gue aja gantiin lu. Terus tapi dia pede banget dengan dia tuh mukanya so fierce gitu, tapi nunduk-nunduk. Iya. Aduh, gua nggak ngerti Jadi lagi. orang-orang tuh kayak komen ini bisa kena sanksi sosial nggak sih, sanksi moral? Maksudnya setelah perlakuan dia dengan sebegitunya bisa nggak sih dia gak usah diundang di beberapa acara dulu atau apapun? Iya. Cuma kan balik lagi dia mah kan nggak tahu malu dan nggak tahu diri. Bener, dia nggak tahu malu banget. Dan pertanyaan gue, kenapa masih ada yang mau gitu mengundang dia gitu? Iya. Kenapa nggak usah? Nggak ada yang lain apa? Banyak yang lebih bagus, cakep ya. Iya. Tapi nggak tahu kenapa harus. Ya mungkin biar semakin naik kan ya. Mungkin kan brand lain naiknya karena orang puji-puji modelnya cantik. Mungkin ini brandnya orang naik nih jadi notice, oh brand ini kok bisa berani undang Zize sih, padahal Zize lagi turun-turunnya. Jadi kan bisa dikulik-kulik lagi brand apa bla bla bla. Oh, itu jadi tumbal Zize, lu ngapain sih? Lu Nggak jadi tahu. tumbal Nurul, lu ngapain? Tapi dia nggak tahu malu juga ya. Jadi Iya, mungkin dia jadi bangga kayak, dengan ya udahlah. prestasinya itu. Wah kayak ya udahlah. Terus apa lagi ya? Oh, Mbak Imong. Iya, dia udah talak si Paula dari Mei, ternyata lama juga ya. Terus tadi gue sempet baca dia mau sidangnya itu terbuka. Aduh, terus banyak banget yang komen-komen kayak, nih Mbak Imong nih kenapa sih gitu. Iya, tapi sebenarnya kalau dia mau sidang terbuka pun ya udah, karena soalnya kayaknya banyak yang dukung Paula dibanding Iya, dia. nah itu Jadi dia. kayaknya ya udah lu juga yang malu kalau mau sidang terbuka. Soalnya kan orang bilang kayak pas anak di Paula demam DBD.
apa ya, Paula Kapan? itu kan yang Paula DBD terus bla 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 bla. Terus jadinya orang-orang bilang, ih untung cuma Paula bukan anak saya yang kenapa-kenapa. Oh iya, itu bener. Itu juga Paula bukan saya maksudnya kenapa-kenapa. dia se-NPD itu kah mau sidang terbuka, berharap banyak yang ngedukung dia, padahal Tapi kayaknya orang benci sama dia. Nah, gak tahu ya nanti anaknya jatuhnya ke siapa ya. Itu Jangan agak sampai ke Baim. menakutkan sih kalau ke Baim. Baim mah prank anaknya mulu. Tahu diurusin kagak, dikasih nafkah juga kagak kali sama Baim. Prank mulu dia nih. Terus orang-orang pada kasihan si Paula tuh katanya sandalnya cuma satu nggak ganti-ganti. Ih, kenapa sih dia artis? Katanya sederhana kan? banget. Dia tuh model papan atas. Iya, tahu terus ada sebelum- cuplikan video kayak Nagita lihat sandalnya Paula gitu. Terus orang komen itu Nagita lihat sandal Paula karena nggak pernah ganti-ganti ya apa gimana? Sedih banget anjir, itu kalau menangan seleb lo ibaim bener-bener lu ya, pantesan lu rezekinya seret gara-gara lu gituin istri. Terus Iya. apa lagi ya? Terus ada, tapi itu baru-baru rame sih video-videonya yang Nagita dihujat karena ada kampanye. Lu tau gak sih kampanye Prabowo Gibran waktu itu? Terus kayak orang-orang kan pada salamin netizen kan. Nagita doang udah dipanggil gigi. Tapi buat salam pun nggak mau, jadi orang-orang komen kayak, ih mbak, gue kalau gitu gue teriak, Ayu Ting Ting cantik banget. Sombong. Tapi Iya, emang jadi banyak kayak dibilang berita dia sombong. sombong sih. Maksudnya kan dia di sebelah Shanas nih dan lain-lain. Shanas tuh pada denger, iya halo. Tapi Nagita tuh kayak perlu gak denger gitu loh. Kayak ngeliat apa Kenapa gitu. sih? Kalau gue teriakan aja, ayo ting ting, ayo ting ting. Iya katanya Ayu Ting Ting cantik banget ya. Biar dia bete tuh sekalian tuh anjing. Nggak tau lah. Aduh, tapi emang iya sih. Iya, katanya dia rada- Prabowo lagi diomongin juga nih. Kenapa? Selain itu, kan baru dilantik. Iya. Terus Bobby baru pindah ke Istana Negara. Kayak itu Selamat terus juga menjalankan Raffi Ahmad tugas juga. negara. Iya, bisa dilantik kan. Terus pas ditanya kemarin gelar Honorer. Bukan honorer, honor klausa. Itu kan jadi ada wartawan yang nanya kan, itu gelar yang kemarin gimana? Katanya gelar bodong ya, pokoknya gitu-gitu. Raffi Ahmad cuma ngomong kalau itu cuma bisa ditanyakan ke kampusnya aja ya. Tapi orang pada sibuk banget ya, udah lewat masih aja ditanya. Kayak gimana ya, dia udah dilantik gitu, kita mah nggak bisa ngapa-ngapain juga. Maksudnya nggak ada kepentingan juga nggak sih dia mau dapat gelar apa kayak nggak ada pengaruh di hidupnya juga kali. Maksud gue kayak ya udah lah. Pada gedek sih, tapi kalaupun gedek pun juga kayak yang nggak berubah, kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Iya, dan Kayak menurut itu. gue ya maksudnya dia kalau mau dapat gelar itu nggak apa-apa sih. Itu emang dia selebriti dan emang dia Iya. ide-ide dia bagus kok, maksudnya buat Ide-ide sebenarnya dunia bagus. kreatif, dunia seni bagus kok. Raffi menyala Raffi, gue gak apa-apa, angkat gue jadi anak gue dukung. Anjing, apaan nih, syuting apaan nih? Nggak apa-apa Raffi. Mungkin yang maksudnya yang orang khawatirkan itu bukan masalah gelarnya, tapi kampusnya gitu. Terus abis itu padahal kan netizen bisa langsung itu nanya-nanya ke kampus bla 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 bla, gak usah ke Raffinya. iya, maksudnya takutnya netizen tuh khawatir apakah ada permainan di politik di balik bisnis dan entertainment seperti itu, kawan. Karena katanya kampusnya juga nggak jelas. Bodong-bodong. Katanya dari cabang Thailand, tapi di sana juga nggak ada. Iya. Terus Google Maps-nya nggak ada, kayak caranya juga nggak jelas. Dan dosen sama Alumni ya. manajerialnya nggak jelas juga. Jadi Iya. takutnya ini kayak ada permainan abal-abal praktik gitu loh. Iya, dikhawatirkan. Iya. Tapi yang namanya juga dunia ya guys ya, yang nggak sih? Maksudnya Kita pasti nggak tahu ada, pasti dalam-dalamnya sih. pasti ada campur tangan sesuatu yang kita itu bukan di luar kendali kita dan di luar pengetahuan kita gitu. Siapa lagi ya? Oh, kemarin tuh kan lagi rame banget ya di CP yang Harry Potter. Lu suka Harry Potter gak? Nggak terlalu sih, be aja sih maksudnya. Tapi itu sih rame banget, melebihi Labubu gak sih? Enggak, Labubu lebih rame. Lebih rame ya Labubu ya? Labubu lebih rame. Tapi lu suka Labubu gak? Suka. Tapi dia jelek. Terus kenapa lu suka Labubu? Suka tapi mukanya dia serem, jelek maksudnya. Tapi untuk kalau misalnya suka buat lucu-lucu tuh lucu. Gemoy tapi kalau ya. misalnya lu pakai tengah malam tuh jelek. Karena giginya tarik Iya. tajam-tajam. Tapi menurut lo worth it nggak untuk keychain gitu? Harganya hampir sejutaan. Worth it Lebih. untuk tergantung pribadinya sih. Kayak kalau misalnya gue suka satu barang, gue beli di Popmart dengan seharga 300.000, itu nggak apa-apa. Karena lu suka. Bla bla bla. Iya karena gue suka. Tapi kalau Labubu misalnya gue gak suka banget dan lain-lain, untuk harga hampir sejuta, di atas sejuta agak mahal sih. Iya. Soalnya ada adek gue yang koleksi mainan gitu itu, dan dia merasa itu worth it untuk dibeli karena itu buat menghilangkan stres. Jadi dia tabung uang benar-benar buat itu.
Jadi balik lagi pribadi orang. yang masih ngatain FOMO itu kebahagiaan bagi mereka loh, seperti itu ya. Jadi kayak kebahagiaan orang tuh beda-beda ya. Ada yang banyak orang suka nonton konser, beli keychain ke Popmart gitu, itu biar dikatain FOMO ya kan, itu bikin mereka bahagia dan gak merugiin kalian kayak gitu ya nggak Iya. sih? Kalau mahal berarti itu bukan target pasar lu. Nah, kalau mahal ya lu bukan target pasarnya. Kalau orang kan suka, harusnya kan kalau dia tahu oh udah mahal pasti dia udah siapin duitnya kok dan dia bisa beli gitu loh. Yang penting Mau tonton lu aja sih. Itu yang terpenting. kayak gitu. Siapa lagi ya berita minggu ini? Itu dong ya? Ya. Kita udah sebut semuanya. Oh iya si Agus ya? Oh, ya dia jadi sekarang guys, dia jadi soal Agus itu. public enemy banget ya si Agus ini ya, semenjak dia tidak menggunakan uang donasinya dengan tepat gitu ya. Ya sebenarnya orang-orang juga pada tahu, makanya sekarang lagi rame petisi buat tanda tanginin Tanda tangan untuk kembaliin balikin duit duitnya. donatur gitu. Tapi agak susah juga ya, soalnya kan itu donasi ya. Iya karena donasi. Mau Karena kan dapet donasi nggak kan bisa. orang secara sukarela. Tapi kan pasti ada lah orang kesel, maksudnya gue udah bantu lu dengan niat baik loh, tapi lu masih bisa segininya nggak pakai duit lu buat berobat, tapi malah buat yang lain-lain. Aduh. Terus juga ada nih mulai banyak muncul berita kalau mantan-mantan karyawannya dulu tuh Nggak suka sama dia ya? Iya nggak suka sama dia, gara-gara dia tuh problematik, suka nggak gimana ya sikapnya tuh. Berarti emang tukang nyinyir sih. Iya banyak yang suka yang resign karena nggak kuat sama dia gitu, wataknya tidak oke lah bahasa halusnya. Tapi sebenarnya istrinya juga kasihan ya. Istrinya gue liat aja di Densu tuh mukanya kayak teduh. Hah? Iya. Tidak layak sebagai bukan layak ya, apa maksudnya dia bersikap tidak baiklah sebagai leader gitu ya. Iya. Heeh. Ya pokoknya itulah. Jadi Bukan orang-orang dua, kayak nggak apa-apa lah lu disiram air keras dan lain-lain. Iya, banyak yang ngomong, Iya. iya lah, biarin lah, pantas disiram air keras, orang sifatnya aja kayak gitu. Sebenarnya ini kayak hukum tabur tuh aja sih, kan kita nggak tahu apa yang dia perbuat. Benar. Kecuali emang dia kayak gak ada salah, gak ada angin, gak ada hujan disiram, terus kayak orang udah donasi dia pakai berobat, bla bla bla, dia berterima kasih. Ini malah Benar. ini malah dia koar-koar, makin marah-marah, itu kan namanya emang lu gak jelas. Ya begitulah ya. Mau gimana pun disembunyiin, karakter aslinya pasti akan keluar. Tapi kenapa ya yang di Densu tuh maksudnya ada aja gitu yang bermasalah. Kayak misalnya si Agus ini kan udah diundang di Densu, mengundang banyak simpati gitu. Terus kasusnya si Fadel juga kan diundang di Densu, terus kawan-kawan itu pada bilang kayak, oh ternyata Fadel dan kakaknya tuh ternyata baik juga ya, maksudnya udah memberikan citra yang baik, tapi Soalnya ternyata apa ya? Soalnya apa ya, kalau masuk di podcast Densu tuh jadi sedih dan serius gitu nggak sih? Maksudnya dia pasti fokus ke masalahnya, bukan ke akarnya gimana-gimana. Jadi orang benar-benar fokus ke orang itu kayak kasihan bla 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 artinya. Dan Densu juga Kecuali dia masuk netral. podcast Deddy Corbuzier ya, itu beda cerita lagi. Oh iya, itu beda cerita lagi ya. Gitu deh. Udah segitu kali ya minggu ini ya. Iya, itulah Oke. rekapan minggu ini. Terima kasih guys sudah Thank menonton. you sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Bye.